Self-concept atau konsep diri adalah persepsi, keyakinan, dan penilaian seseorang terhadap dirinya sendiri. Ini mencakup bagaimana seseorang melihat dirinya secara fisik, emosional, sosial, dan intelektual. Atau bisa diartikan juga sebagai pandangan seseorang tentang dirinya sendiri, termasuk bagaimana dia melihat, menilai, dan menyikapi dirinya. Konsep diri mencakup berbagai aspek seperti fisik, psikis, karakteristik diri, perilaku, dan kemampuan diri. Berikut komponen self-concept atau konsep diri diantaranya citra diri. Bagaimana seseorang melihat dirinya sendiri saat ini, termasuk aspek fisik, peran sosial, dan karakteristik pribadi. Contoh, saya orang yang sangat pandai dalam pelajaran matematika. Harga diri, penilaian atau evaluasi seseorang terhadap dirinya sendiri, apakah dia merasa berharga atau tidak. Contoh, saya bangga dengan diri saya, atau sebaliknya, saya merasa tidak cukup baik. Diri ideal, gambaran tentang diri yang diinginkan atau diimpikan. Contoh, saya ingin menjadi pemimpin yang percaya diri. Contoh salah satu kasus yang marak saat ini, yang sangat berhubungan dengan self-concept, adalah penggunaan media sosial, di mana banyak anak-anak remaja yang selalu membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain, atau yang ingin selalu terlihat perfect demi pujian dan likes followers. Terkadang penggunaan media sosial yang berlebihan dapat menimbulkan perbandingan sosial, pencarian validasi melalui like dan komentar, serta paparan terhadap cyberbullying yang dapat mempengaruhi secara seseorang melihat dirinya sendiri. Berikut pengaruh media sosial pada self-concept adalah perbandingan sosial. Media sosial yang seringkali menampilkan versi ideal diri orang lain yang dapat menyebabkan seseorang merasa tidak cukup atau tidak sempurna. Pencarian validasi. Seseorang mungkin mencari pengakuan dari orang lain melalui like, komentar, dan jumlah pengikut, yang dapat membuat mereka merasa harga diri mereka tergantung pada persetujuan orang lain. Cyberbullying. Paparan terhadap komentar negatif atau serangan online dapat memicu rasa tidak aman, rendah diri, dan bahkan depresi. Penggunaan media sosial yang berlebihan dapat menyebabkan adanya kesenjangan antara bagaimana seseorang melihat dirinya sendiri dan bagaimana ia ingin terlihat. Pembentukan identitas. Media sosial dapat membentuk identitas individu, baik secara positif maupun negatif, melalui paparan konten yang disajikan dan interaksi dengan orang lain. Hal ini juga menimbulkan dampak negatif, seperti rendah diri, perbandingan sosial, dan pencarian validasi dapat menyebabkan penurunan harga diri. Gangguan mental. Penggunaan media sosial yang berlebihan dapat meningkatkan resiko kecemasan, depresi, dan gangguan makan. Terisolasi. Interaksi online dapat mengurangi interaksi tatap muka dan membuat seseorang merasa terisolasi. Dan dampak positifnya adalah sebagai pendukung. Media sosial dapat menjadi sarana untuk mendapatkan dukungan sosial dan membangun komunitas. Ekspresi diri. Media sosial dapat memberikan ruang bagi seseorang untuk mengekspresikan diri dan berbagi pengalaman. Sebagai informasi, media sosial dapat menjadi sumber informasi yang berguna, tetapi juga perlu diwaspadai karena adanya informasi palsu atau menyesatkan. Jadi, pengguna media sosial memiliki potensi untuk mempengaruhi self-concept secara signifikan, baik positif maupun negatif. Penting untuk menyadari dampak potensial ini dan menggunakan media sosial dengan bijak, terutama bagi remaja dan dewasa muda yang sedang dalam proses pembentukan identitas. Merubah konsep diri ke arah yang positif adalah proses penting untuk meningkatkan kesejahteraan emosional, kepercayaan diri, dan pencapaian hidup. Berikut adalah beberapa langkah konkret dan efektif yang bisa dilakukan. Kenali dan sadari konsep diri saat ini. Tanyakan pada diri sendiri, bagaimana aku melihat diriku saat ini? Apa kata-kata yang sering aku gunakan untuk menggambarkan diriku? Tuliskan kelebihan dan kekuranganmu secara jujur. Ini membantu membedakan mana yang fakta dan mana yang hanya persepsi negatif. Hindari perbandingan sosial berlebihan. Fokus pada perkembangan pribadi, bukan membandingkan hidupmu dengan orang lain, terutama di media sosial. Ingat, yang ditampilkan orang lain biasanya adalah versi terbaik dari diri mereka, bukan realitas sepenuhnya. Bangun pola pikir positif. Ubah self-talk negatif seperti "aku gagal"
menjadi aku sedang belajar. Aku bodoh menjadi aku belum menguasainya, tapi aku bisa belajar. Latih diri untuk memuji diri sendiri atas usaha, bukan hanya hasil. Kelilingi diri dengan lingkungan positif. Berada di sekitar orang yang mendukung, menghargai, dan memotivasi dapat sangat mempengaruhi bagaimana kita melihat diri sendiri. Jauhi lingkungan yang suka meremehkan atau menjatuhkan. Tentukan tujuan kecil dan realistis. Mulailah dengan target sederhana, menyelesaikan tugas, bangun lebih pagi, berani berbicara di depan umum. Setiap keberhasilan kecil akan memperkuat konsep diri yang positif. Rawat diri dan terapkan gaya hidup sehat. Olahraga, tidur cukup, makan bergizi, dan meditasi sangat mempengaruhi suasana hati dan cara pandang terhadap diri sendiri. Beri ruang untuk kegagalan. Melihat kegagalan sebagai bagian dari proses pertumbuhan akan menghindarkan diri dari rasa rendah diri. Fokus pada pelajaran bukan penyesalan. Jika perlu cari bantuan profesional. Konselor, psikolog, atau terapis bisa membantu menggali akar konsep diri negatif dan membimbingmu ke arah yang lebih sehat.